Tuhan, selamat sore bagi kita semua. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saya minta kesediaan Pak Ariandi membawa kita dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sore hari ini kembali kami boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kami boleh naikkan puji-pujian kami bagi Engkau Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian yang akan kami naikkan, Engkau boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hambamu yang akan melayani sore hari ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah Tuhan Engkau
berkata-kata lewat hamba-Mu buat kami sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan kami jemaat-Mu Tuhan, kami perlu firman Allah di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita masih memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian kita, Tuhan Yesus baik. Kita masih memuji nama Tuhan. Saya undang jemaat-jemaat Tuhan untuk makin berdiri. Kita naikkan pujian kita, janganlah kau takut. Janganlah kau bimbang.
Yesus sudah janji, Immanuel. Puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan baik. Bulan yang lalu kalau nggak salah ya, TV saya nggak ada gambarnya. Kan kalau di rumah nggak ada TV, sepi ya. Udah gitu saya, udah minggu kemarinnya, saya kalau ke kebaktian ya, suka pakai sandal capit diganti di bawah gitu dekat WC ya. Minggu itu teh saya mau pakai selop, kenapa tinggal sebelah itu selop? Mungkin jatuh ya, atau nyata bolong plastiknya gitu. Mas saya direlain lah, biarin lah. Saya rencana ya mau beli TV yang kecil aja 14 in gitu ya. Pokoknya bisa nonton, bisa dengar itu berita gitu ya. Kata Bapak Gembala, jangan nggak percaya ya, Tuhan itu suka menggerakkan hati orang. Kadang kita nggak pengen juga dikasih gitu ya. Berapa hari saya mikir mau beli TV ya, ada yang nganterin TV 24 in. Puji Tuhan, saya jadi nggak jadi kan beli. Tuhan itu sungguh baik, benar. Saya percaya Tuhan menggerakkan hati orang itu ya. Pasti Tuhan memberkati. Sekian. Jika masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Jika tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, menikmati Tuhan. Seperti rosari
Diberkati dengan kasih Kristus, Ibu Gurni membawa kita dalam doa firman. Saudara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami Tuhan boleh hadir pada sore hari ini Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi nasihat bagi kami, teguran bagi kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kata-kata yang keluar dari hamba-Mu itu adalah dari hati-Mu Tuhan. Dan kami semuanya Tuhan siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada Ibu Pendeta Herlin Budiawan saya berikan waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kembali kita bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini untuk sama-sama kita menikmati berkat firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk kita menikmati berkat firman Tuhan. Ya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini sesuai dengan tema bulan kita adalah mendengar suara Tuhan. Beberapa waktu saudara sudah mendengar bahwa kata mendengar itu berasal dari kata syauma di dalam bahasa Ibrani dan menggunakan kata akowo di dalam bahasa Yunani. Kata mendengar ini adalah mendengar yang diikuti dengan ketaatan. Jadi dia bukan hanya mendengar dan tidak melakukan, tetapi kata syauma dan akowo ini mendengar diikuti dengan ketaatan. Jadi barang siapa mendengar berarti dia juga mentaati setiap apa yang Tuhan katakan. Itulah kata mendengar di dalam Alkitab. Nah, pada sore hari ini kita ingin melihat apa ajaran daripada Tuhan Yesus terkait dengan mendengar suara Tuhan. Ya, mari sama-sama kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat ganjil. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kisah ini terjadi di Betania. Ya, kalau di dalam peta Alkitab maka Betania ini letaknya di daerah Yudea. Dan di dalam bahasa asli daripada Alkitab kita, bahasa Aram itu menggunakan kata Beit Tenah. Ya, Beit itu artinya adalah rumah, sementara Tenah itu artinya pohon ara. Sehingga istilah Betania ini memberikan arti kepada kita rumah dari pohon ara. Nah, saudara, saya tidak akan melihat tentang latar belakang daripada Betania ini, tetapi kalau saya melihat Betania yang letaknya itu ada di desa atau di sisi Gunung Zaitun sekitar 3 km menuju kota Yeriko.
Nah, ternyata di Betania ini ya merupakan tempat kedudukan atau markas ya dari Yesus serta murid-muridnya ketika dia melayani di daerah Yudea. Jadi kalau kita melihat di dalam gambar, ada warna hijau ya di bawah dan ada warna hijau di atas. Kalau kita melihat warna hijau yang di bawah itu disebutnya wilayah Yudea, sedangkan yang bagian atas disebut wilayah Galilea. Kalau Tuhan Yesus melayani di daerah Galilea, maka kota atau desa yang dijadikan markas tempat pelayanan, tempat pusat kedudukan pelayanan Yesus bersama dengan muridnya adalah Kapernaum. Tetapi kalau kita melihat di bagian bawah Yudea, maka desa atau tempat yang dijadikan markas, tempat kedudukan Yesus dan timnya melayani daerah Yudea adalah Betania. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan di Betania itu ya, di Betania itu rumah yang dijadikan tempat sekarang. Tadi desanya, sedangkan rumahnya bagian kecil lagi adalah rumah dari Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi rumah ini, rumah Marta, Maria, dan Lazarus menjadi markas tempat kedudukan Yesus dan murid-muridnya ketika melayani di daerah Yudea. Dan Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah sahabat-sahabat Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah supporters. Mereka adalah para pendukung pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, jemaat di tempat ini, bahkan jemaat juga yang ada di Jakarta, di Kerawang, adalah jemaat-jemaat yang telah terbentuk di dalam masa pelayanan daripada Bapak Gembala kita. Anda adalah orang-orang yang menjadi supporter dan pendukung pelayanan daripada pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, di Jakarta maupun di Kerawang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai para supporter, sebagai para pendukung, sebagai para sahabat-sahabat Yesus, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang mendengar suara Tuhan. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, mendengar suara Tuhan ini merupakan topik yang sangat penting yang Yesus ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, para pendukung-pendukung pelayanan Yesus. Padahal kalau kita melihat di sini, kisah ini terjadi di dalam pasalnya yang ke-10 ya. Sudah hampir mendekati masa di mana Yesus akan naik ke salib. Tetapi kalau kita mendapati di sini, Tuhan Yesus tidak melupakan sebuah topik yang penting, yaitu mendengar suara Tuhan. Dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Marta, Maria, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, supporter-supporter dari Tuhan Yesus, para pendukung pelayanan Yesus. Nah, berarti saudara yang dikasih Tuhan, topik ini penting bagi kita semua pada sore hari ini. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, telah dibentuk untuk menjadi para pendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Jakarta, di Kerawang. Berarti kita juga perlu memahami betapa pentingnya mendengar suara Tuhan. Ajaran pertama kita lihat di dalam ayat 42. Di sana saya akan baca, tetapi hanya satu saja yang perlu. Jadi ketika dia menegur Marta, ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Kata perlu di sana menggunakan kata need dalam bahasa Inggrisnya, kairo dalam bahasa Yunaninya, dan ini juga berarti penting. Jadi ajaran yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para pendukungnya, kepada para supporter pelayanan Yesus, bahwa mendengar suara Tuhan itu penting. Sama-sama katakan penting. Mari kita lihat seberapa pentingnya mendengar suara Tuhan yang harus dimiliki oleh para pendukung, oleh para aktivis di dalam
pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau saya memperhatikan kisah tentang Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh bahwa memang ini sesuatu yang sangat penting. Di dalam Lukas pasal 4, kalau saya baca, saudara mungkin perhatikan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan di sana setelah Yesus dibaptis dan dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Kita lihat lagi selanjutnya di dalam pasalnya yang keempat ini ayat 14. Dikatakan di sana ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas ini, Tuhan Yesus dia memberikan sebuah teladan, dia memberikan sebuah contoh bahwa di dalam melayani Tuhan, hidupnya itu sangat dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan di sana dia penuh dengan Roh Kudus, dia dibawa atau dipimpin, ago dalam bahasa Yunaninya, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam ayat 14 setelah dia selesai dicobai oleh iblis dan dia berkemenangan, dikatakan dalam kuasa Roh Kudus kembalilah dia ke Galilea. Ya, dia melayani di daerah Galilea di bagian Kanaan atas, ya, dan dikatakan tersiar kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara, selama sepanjang pelayanan Yesus di muka bumi selama 3,5 tahun, dikatakan dia dipimpin, dia dikendalikan, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Namanya dikendalikan dan dipimpin, tentu Tuhan Yesus memiliki kepekaan untuk mendengar suara dari Bapa yang mengutusnya. Tentu dia dengar kepada Roh Kudus, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia katakan. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 12, Tuhan Yesus mengatakan sendiri ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 12. Kalau kita melihat Yohanes pasal 12 ayat 49. Dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti semua perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus selama 3,5 tahun dia melayani, semua didengar oleh Tuhan Yesus dari Bapanya. Dia memiliki telinga yang terbuka kepada Allah Bapa. Sehingga pada waktu dia diutus untuk melayani dalam masa 3,5 tahun, kita mendapati bagaimana pelayanan Tuhan Yesus merupakan pelayanan yang sangat luar biasa. Di dalam ayat Lukas pasal 4 tadi ayat 12, tersiarlah kabar tentang dia. Karena orang banyak melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dikatakan bahwa semua yang dikatakannya, semua yang diperbuatnya itu berasal dari atas, berasal dari Bapa. Dia hanya membuka telinga saja kepada Bapa. Kalau dia harus mengajar, semua pengajarannya itu bersumber dari Bapa. Dia punya telinga yang terbuka kepada Bapanya. Sehingga apa? Sehingga pelayanannya menjadi pelayanan yang sangat berdampak. Apakah hanya Tuhan Yesus? Tidak. Di dalam, kalau saya melihat juga di dalam kisah Rasul Paulus contohnya saudara. Kalau kita mendapati di dalam kisah Rasul pasal 16, kalau kita baca secara keseluruhan kisah tersebut, kita mendapati bagaimana Paulus ini seorang rasul, seorang pelayan Tuhan yang telinganya itu benar-benar terbuka kepada suara Tuhan melalui Roh Kudus. Dan kalau kita mendapati ketika dia membuka telinganya dengan lebar kepada suara Tuhan, dia dengar-dengaran. Ketika Tuhan Paulus disuruh Tuhan untuk melayani ke daerah A, ke Misinia, dia pergi. Tetapi ketika dilarang dia juga tidak pergi. Dia menurut apa yang dikatakan oleh Bapa, apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Sehingga apa yang terjadi? Pelayanan Paulus merupakan pelayanan yang sangat berdampak. Hasil daripada pelayanan Rasul Paulus yang tunduk kepada suara Tuhan adalah sebuah pelayanan yang menghasilkan jiwa-jiwa. Fokusnya, orientasinya adalah jiwa-jiwa. Dan bahkan kalau kita melihat banyak jemaat yang terbentuk dan terbangun dalam masa pelayanan Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungannya? Bahwa mendengar suara Tuhan itu penting bagi kita. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi supporter, pendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Cianjur, di Jakarta, di Kerawang. Maka kalau dukungan yang dikerjakan oleh kita itu sesuai dengan suara Tuhan yang kita dengar, maka hasilnya itu akan berdampak besar. Ya. Hasilnya akan sangat luar biasa. Banyak orang akan tercengang, banyak orang akan heran melihat apa? Wah, hebat sekali Cianjur, hebat sekali orang-orang yang telah dibina oleh Bapak Gembala kita menjadi supporter-supporter, pendukung-pendukung yang memiliki dampak yang luar biasa atas setiap karya yang dikerjakan, atas setiap perkataan yang diucapkan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya belajar ayat ini, Tuhan mengajar itu kepada Maria dan Marta. Mereka orang-orang yang mereka adalah sahabat Yesus. Mereka orang-orang yang sangat loyal kepada Yesus. Tetapi mereka tetap harus memahami tentang apa yang Tuhan Yesus maksud dengan mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama bahwa Tuhan katakan bahwa mendengar suara Tuhan itu penting. Kalau saudara sebagai para pelayan, jemaat yang dikasih Tuhan, yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya, mendukung Ibu Gembala kita. Saudara perhatikan, dukungan yang dikerjakan sesuai dengan suara Tuhan itu pasti berdampak. Amin. Pasti berhasil, ya. Mari kita lihat yang kedua, Saudara. Yang kedua, mendengar suara Tuhan adalah pilihan terbaik. Sama-sama katakan pilihan terbaik. Kita lihat di dalam Lukas pasal 4, Lukas pasalnya yang ke-10 tadi ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pilihan yang terbaik. Mendengar suara Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Di dalam kita hidup, setiap hari pasti kita diperhadapkan kepada berbagai pilihan. Ya. Bahkan dalam hal mendengar pun, ada banyak suara yang kita dengar. Ada suara Tuhan dan ada suara setan. Dan itu seringkali menjadi sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti contohnya Adam dan Hawa. Ya, ketika dia di Taman Eden, kita mendapati bagaimana dia sudah mendengar suara Tuhan. Buah yang ada di dalam taman ini jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu memakannya kamu akan mati. Tetapi suara iblis berkata lain. Buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Tetapi hanya satu yang kamu boleh makan. Yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada dua suara yang didengar oleh Hawa. Dan itu menjadi sesuatu pergumulan di dalam hidupnya. Ketika iblis berdialog dengan Hawa, semua perkataan-perkataan iblis itu sungguh masuk akal. Ya. Sungguh dapat masuk di logika daripada Hawa. Makanya kalau tidak masuk ke logika, tidak mungkin Hawa itu mengambil. Ketika sampai kepada pemikirannya, ya, lalu dia mulai melihat, dia mulai memperhatikan, timbullah sebuah keinginan, maka dikatakan Hawa mengambil, dia mulai bertindak dan memakan buah tersebut.
Jadi kalau kita melihat di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua suara yang seringkali juga kita dengar. Ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, ketika kita mungkin ingin lebih baik lagi di dalam kehidupan ini, ya, itu ada suara yang berbicara. Tapi suara siapa yang ingin kita dengar? Ketika Hawa mendengar suara iblis, suara setan, maka kita mendapati di sana bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia berpisah dengan Allah dan dia harus keluar dari Eden. Keluar dari fasilitas yang sudah Allah siapkan untuk dia hidup di dalam rencana Tuhan. Ya. Sebuah pekerjaan yang diberkati. Bukan berarti di Taman Eden Hawa itu tidak bekerja bersama dengan Adam. Dia harus mengolah Taman Eden. Berarti dia bekerja dan berkarya. Tetapi ada berkat Tuhan yang menyertainya. Sehingga apa yang diperbuatnya itu selalu berhasil. Berbeda ketika dia keluar dari Taman Eden, saudara. Dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan mengutuk mereka, yang diperbuat, yang diusahakan oleh Adam, itu menghasilkan semak dan duri. Ya, ada sebuah penderitaan, ada sebuah kesakitan yang harus diderita ketika dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan di dalam kehidupan mereka. Saudara, pilihan yang salah dari Hawa membuat dia harus keluar dari Taman Eden. Makanya dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, ya, mendengar suara Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Mengapa pilihan yang terbaik? Jelas dikatakan di sana bahwa, ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil olehnya. Ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mendengar firman Tuhan yang sama. Tetapi mereka, ya, tidak kepada semua. Kepada mereka yang menaruh perhatian penuh dan menghauskan dia, Tuhan akan berbicara khusus. Seperti halnya kepada Maria. Tidak diceritakan di sana apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan Yesus kepada Maria. Suara apa yang dikumandangkan tidak didengar, tidak ditulis di dalam Injil Lukas. Berarti ada sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang sangat pribadi yang dimiliki oleh Maria dan tidak bisa dimiliki oleh Marta sekalipun mereka bersaudara. Pada sore hari ini kita mungkin suami istri, anak dan orang tua datang. Tetapi ketika Tuhan berbicara khusus kepada kita, itu mungkin sesuatu yang rahasia, sesuatu yang khusus yang Tuhan percayakan kepada seseorang. Itu akan berbeda. Remanya itu, ya, atau firman hidupnya itu berbeda satu dengan yang lain yang dapat diterima. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Mengapa saudara? Karena firman yang telah kita terima adalah firman yang hidup dan berkuasa. Yesaya pasal 55, mari kita baca Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11. Kita baca bersama-sama Yesaya pasal 55 ayat 11. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap suara Tuhan, setiap firman kebenaran yang kita bisa tangkap. Firman Tuhan katakan di sini, Alkitab katakan bahwa dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan seperti yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi semua firman yang Anda bisa tangkap, firman itu menjadi sebuah rema yang hidup dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menangkap rema bahwa dia akan mendukung kita, dia akan membuat berhasil, dia akan memberkati, dia menyembuhkan. Satu patah kata saja, apa yang kita tangkap dari firman Tuhan, maka itu akan terjadi.
Sebuah contoh di dalam 1 Samuel. Mari saudara lihat. Bagaimana Imam Eli menyatakan hal itu kepada Samuel yang masih kecil. Dan dia dipercayakan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. 1 Samuel pasal 3. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-18. Saya akan baca. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Walaupun Eli pada waktu itu dia mendengar pernyataan Tuhan yang sangat memukul hidupnya melalui Samuel. Tetapi Imam Eli dikatakan di sana dia tahu bahwa suara yang telah didengar oleh Samuel itu adalah suara dari Tuhan. Dan dikatakan dia Tuhan, ya, dia bisa melakukan, dia bisa berbuat apa saja yang dipandang baik oleh Tuhan. Eli tidak menolak, Eli menyadari bahwa itu memang harus terjadi di dalam kehidupannya. Semua yang difirmankan Tuhan tentang Eli melalui Samuel, semua digenapi. Ya. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-19, dikatakan di sana, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi semua firman yang didengar oleh Samuel pun tidak satu pun dibiarkan gugur. Kalaupun telinga kita hanya bisa menangkap satu kata saja dari Tuhan. Saudara, dikatakan di sini tidak dibiarkannya gugur. Itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan mengapa Tuhan memberitahu kepada Maria dan Marta, mendengar suara Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Mungkin ketika Maria dan Marta mendengar suara Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya Allah, sebagai para pendukungnya Allah, ya, pendukungnya Yesus, ada hal-hal yang mungkin secara manusia mustahil untuk dapat dilakukan. Tetapi ketika Tuhan berkata bahwa pilihan yang bagian yang terbaik yang tidak akan diambil, bahwa semua yang kamu dengar itu akan terjadi. Dan pada sore hari ini pun kepada para pendukung pekerjaan Tuhan, ketika Anda mendengar suara Tuhan, apa yang harus dilakukan di dalam melayani Tuhan, percayalah bahwa semuanya itu pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan bahwa mendengar suara Tuhan itu penting. Mendengar suara Tuhan itu merupakan sebuah pilihan yang terbaik. Mungkin suara-suara iblis mengatakan, wah itu gak mungkin, ya, itu mustahil. Kalau kita punya pergumulan, mungkin iblis berkata kayaknya mustahil. Kamu sakit, kamu gak akan sembuh, mustahil. Begitu ya. Ada banyak hal-hal yang mungkin dia katakan bahwa dia mendakwa kita, dia mengecap kita. Ya. Tetapi kalau kita dengar suara Tuhan dan kita pegang apa yang Tuhan katakan, satu patah kata saja saya katakan bahwa itu pasti Tuhan genapi di dalam hidup kita. Para pendukung, para sahabatnya Yesus di dalam melayani bukan sesuatu yang mudah. Ya. Tentunya orang-orang Farisi pada waktu itu, orang-orang Saduki pada waktu itu tidak suka kepada Maria, Marta, serta Lazarus. Ya. Mungkin mereka itu dikucilkan, itu bisa saja terjadi. Tetapi Tuhan nyatakan kepada mereka, hal yang penting bagi para pendukung, bagi orang-orang yang aktif di dalam melayani Tuhan adalah mendengar suaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Mari kita lihat ayat 39 dari Lukas. Kembali lagi saudara. Dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 39 dikatakan di sana, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Langkah pertama untuk kita bisa mendengar suara Tuhan adalah kita duduk dekat
Yesus. Ya. Duduk dekat Yesus. Duduk dekat Yesus ini artinya adalah bergaul intim dengan Yesus sebagai sahabat. Bergaul dengan intim sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Karena sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, baik, kita baca ayat tersebut, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 15. Kita baca bersama, 2, 3. Tidak menyebut, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Semua yang Yesus dengar dari Bapa itu diberitahukan kepada para sahabatnya. Dan saya percaya, saudara dikasih Tuhan, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus sebagai sahabat, maka ada hal-hal yang Tuhan Yesus mau perdengarkan kepada kita. Ada suara-suaranya yang selalu ia ingin dengarkan kepada kita. Seperti halnya kepada Abraham ketika Tuhan Yesus akan memusnahkan Sodom dan Gomora, di mana di sana ada Lot, dikatakan Tuhan berkata, apakah aku akan menyembunyikan hal ini kepada Abraham? Tuhan sendiri sampai berkata seperti itu. Dia tidak dapat menahan hatinya untuk memberitahu apa yang akan Tuhan kerjakan kepada Sodom dan Gomora. Demikian juga saudara, kalau kita berdiri sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada saudara apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dia akan nyatakan kepada kita. Dia tidak akan merahasiakannya kepada kita. Apa? Karena targetnya adalah jiwa-jiwa. Targetnya adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dapat dinyatakan. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Jiwa-jiwa dapat semakin lebih banyak lagi ada di tempat ini. Jadi saudara, mari kita belajar bergaul intim dengan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Berikutnya saudara, bagian yang terakhir, masih ayat 39 dikatakan di sana, dan Maria itu dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Artinya fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Walaupun mungkin si Marta itu lagi sibuk disiapkan makanan. Tang teng tong. Wah saudara, kalau kita di dapur mungkin ya tidak saling beradu. Saling beradulah itu centong nasi mungkin dengan belanga dan lain sebagainya. Sibuk terdengar pasti. Tetapi saudara, Maria ini fokus terus kepada Tuhan Yesus. Dia terus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Dia fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus, kita akan selalu mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kepada jemaat Galatia, Tuhan Yesus pernah berkata, mereka jemaat yang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ya, di dalam Galatia pasalnya yang ketiga, dikatakan di sana ayat 1, Galatia 3 ayat 1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh ini? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, jemaat Galatia salah satu contoh jemaat yang teralihkan kepada dunia, teralihkan kepada hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat daging. Ya. Dan manusia daging itu tidak akan pernah bisa menerima hal-hal yang dari Roh.
Di dalam 1 Korintus pasal 2, mari kita baca juga saudara, 1 Korintus pasal 2. Kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, inilah kenapa kita harus fokus kepada Tuhan. Orang-orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang-orang yang dapat mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika kita mulai disibukkan, ketika kita mulai dialihkan kepada dunia ini, kepada daging, kepada hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita ada pada posisi di mana kita tidak bisa mampu mendengar suara Allah. Kepekaan kita mulai terkikis, mulai tumpul. Ya. Kenapa? Karena begitu kuatnya kekuatan daging di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Maria dan Marta tentang mendengar suara Tuhan, sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para pendukung pekerjaan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan Yesus kepada Marta? Marta, Marta, engkau menyibukkan diri. Engkau khawatir dan menyibukkan diri dengan hal-hal, dengan berbagai macam perkara. Kata menyibukkan di sana itu kalau saya perhatikan adalah teralihkan. Ya. Jadi hidupnya itu mulai teralihkan kepada apa? Kepada hal-hal kekhawatiran hidup. Ya, hal-hal khawatir di dalam Matius pasalnya yang ke-6 dikatakan itu berkaitan dengan soal makan, minum, pakai. Nah, Marta ini dikatakan engkau khawatir, ya, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran. Apa itu? Soal makan, minum, pakai, hal-hal jasmani. Ya. Jadi si Marta ini teralihkan, tidak fokus lagi kepada Tuhan. Jadi yang ingin juga saya simpulkan di sini, saudara yang dikasih Tuhan, para pendukung, para supporter dari pekerjaan Tuhan ini, yaitu sahabat-sahabatnya Allah, tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal daging. Tapi Anda harus sibuk bagaimana fokus dengan Tuhan. Karena kita akan mendengar suara Tuhan. Dan setiap suara Tuhan yang kita dengar, yang kita tangkap, satu patah kata saja, kalau kita percaya, maka suara Tuhan itu suara yang sangat luar biasa. Dia akan melakukan seperti apa yang dikatakan. Jangan teralihkan. Tuhan meluruskan Marta. Marta, Marta, katanya ya. Dikatakan di sana, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada banyak perkara di dalam dunia ini. Tapi jangan sampai itu menyibukkan saudara. Artinya jangan sampai itu mengalihkan perhatian kita kepada suara Tuhan. Kepada bergaul intim dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kisah daripada Marta dan Maria ini, bukan mereka tidak mendapatkan masalah. Sahabat-sahabat Allah ini juga dekat dengan Allah tetapi tidak luput dari masalah. Dia menghadapi masalah yang cukup besar di mana Lazarus harus mati karena sakit. Dan Tuhan Yesus ditunggu-tunggu gak datang-datang. Tetapi karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang mustahil, Lazarus yang mati dapat dibangkitkan kembali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada sore hari ini, biarlah kita sebagai para pendukung dan sahabat Allah, mari kita belajar peka kepada suara Tuhan. Para pemain musik dapat tampil ke muka. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah kita saat ini ada pada posisi sedang bergaul intim dengan Yesus? Ataukah kita mulai membangun keintiman dengan hal-hal yang bersifat sementara? Dan apakah kita saat ini fokus kepada Tuhan yang selalu memberikan firman-Nya buat kita, memperdengarkan suaranya buat kita, suaranya yang sangat ajaib yang Dia berikan kepada kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, di sanalah ada pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada
hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Oh haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau merasa tidak sanggup lagi menghadapi sebuah kenyataan hidup, apakah itu di dalam kita melayani Tuhan? Pada sore hari ini, buka telinga rohanimu, dengar apa yang Dia mau katakan kepada engkau. Dan percayalah, satu patah kata saja yang Tuhan perdengarkan pada sore hari ini, itu akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena pertolongan yang dari Tuhan adalah pertolongan yang luar biasa. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, berbicara bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Oh, Yesus. Shigarabarabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendekatkan diri kami kepadamu pada sore hari ini, kami akan merasakan kasih kuasa Tuhan menyentuh setiap hidup kami. Bahkan kami akan mendengar suara-Mu yang lembut di dalam setiap hidup kami.
Kami percaya suara Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Buatlah bertumbuh dan berbuah sehingga kami boleh melihat, kami boleh menjadi pendukung-pendukung di dalam pekerjaan Tuhan yang bergerak di dalam pimpinan suara Tuhan, dan kami akan melihat betapa ajaib, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu yang akan Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami akan melihat betapa berdampaknya kami di dalam kami melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami yang datang dengan masalah, kami telah dikuatkan karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan, maka apa yang kami imani, apa yang kami percayai jadi di dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami sudah menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya kembalikan kepada yang bertugas.